Daulah Mughal merupakan penerus Kesultanan Islam Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Jahiruddin Muhammad Babur. Menariknya, Babur merupakan keturunan bangsa Mongol, suatu bangsa yang pernah menghancur leburkan umat Islam di era Daulah Abbasiyah. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Dia punya ambisi kuat menguasai wilayah Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah saat itu. Dalam usaha pertamanya menguasai wilayah tersebut, dia mengalami kekalahan. Tetapi untungnya, Babur mendapat bantuan dari Daulah Safawi berideologi Islam Syiah. Akhirnya Samarkand bisa dikuasai tahun 1494 Masehi. Dari sinilah pengaruh Syiah akhirnya masuk ke Daulah Mughal. Daulah Safawi akan kita bahas di video tersendiri insya Allah. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Lalu ekspansinya dilanjutkan ke wilayah timur yakni India. Kebetulan kala itu India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi, dan kedatangan pasukan Babur tersebut dimanfaatkan paman Ibrahim Lodi bernama Alam Khan. Bersama Gubernur Lahore, Daulat Khan, mereka meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat tanggal 21 April tahun 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahnya di Delhi sebagai Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur memang bukan orang asli India, namun kehadiran beliau telah membawa India mengalami kemajuan pesat sekaligus sebagai peletak peradaban Islam baru di India. Sebagai daulah besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah-tengah daratan India. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas penduduknya beragama Hindu, walaupun Islam adalah minoritas. Jahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Di era kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang sejak awal tidak suka atas berdirinya Daulah Islam Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Di sisi lain, sisa-sisa kekuatan Daulah Delhi juga masih berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertemuan di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi tahun 1529 Masehi. Babur menguasai wilayah sangat luas, di timur berbatasan dengan Kekaisaran Ming Tiongkok, dan di barat berbatasan dengan Daulah Safawi. Namun pada tahun 1530 Masehi, Babur tutup usia. Kepemimpinan Daulah Mughal diteruskan putranya bernama Humayun. Dia memimpin Daulah Mughal kurang lebih 26 tahun. Namun selama kepemimpinannya, banyak diwarnai aksi pemberontakan, termasuk dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Kelompok pemberontak Baharuddin Shah berhasil ditumpas. Namun tahun 1450 Masehi, Humayun digulingkan kekuatan pemberontak dari Afghanistan di bawah pimpinan Sherhan Shah atau Sher Shah Suri. Humayun melarikan diri ke wilayah Persia dan minta perlindungan kepada Daulah Safawi berideologi Syiah di bawah kepemimpinan Tahmasp. Humayun berada di pengasingan cukup lama, sekitar 15 tahun. Selama di pengasingan itu, Humayun menyusun kekuatan untuk bisa merebut kembali Daulah Mughal dan akhirnya berhasil pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sherhan Shah. Namun 1 tahun kemudian, dia meninggal dunia. Kepemimpinan dilanjutkan putra Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar lahir di Umarkot, Sind, tanggal 15 Oktober tahun 1542. Akbar tercatat sebagai pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih berusia 14 tahun. Meski begitu, di masanya nanti, Mughal mengalami kejayaan sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Makanya beliau mendapat gelar Akbar, artinya besar. Karena usia masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan, seorang jenderal tertinggi Mughal penganut Syiah. Dari sinilah pengaruh Syiah pernah masuk mengendalikan pemerintahan Daulah Mughal. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari kekuatan Hindu dipimpin Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi tahun 1556 itu dikenal sebagai Perang Panipat II. Atas kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai Mughal kembali. Setelah dewasa, Akbar berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak tetapi dapat dikalahkan Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan dalam negeri diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi atau perluasan. Beliau berhasil menguasai wilayah Gondar, Gon, Chitor, Rantabar, Kalijar, Gujarat, Surat, Bihar, hingga wilayah Asirga. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam satu pemerintahan secara militeristik. Keberhasilan perluasan ini menandai berdirinya dinasti Mughal sebagai kerajaan besar. Akbar tercatat sebagai sultan terbesar Kekaisaran Mughal. Beliau juga berhasil menguasai 2 gerbang India, yakni Kabul yang merupakan gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke Persia, Daulah Safawi.
Kebijakan Sultan Akbar lainnya adalah membangun pemerintahan dengan sistem militeristik, bercorak militer. Kebijakan ini juga diberlakukan terhadap wilayah taklukan. Pemerintah daerah dipegang seorang Sifar Solar, jenderal selaku kepala komandan, dan subdistrik oleh Fauddar, komandan, termasuk jabatan-jabatan sipil selalu diberi jenjang kepangkatan bercorak militer. Di era Sultan Akbar, Daulah Mughal berhasil mencapai kejayaan. Akbar mampu menyatukan berbagai etnis untuk membangun peradaban Daulah Mughal lebih maju dengan membuat terobosan kebijakan politik sulahul atau toleransi universal. Kebijakan itu dibuat karena selama ini India terus dilanda perbedaan dan konflik antar umat beragama. Kebijakan politik sulahul berhasil menciptakan kerukunan masyarakat India yang sangat beragam suku dan keyakinannya. Atas dasar itu juga, Akbar menerapkan 3 bahasa dalam pemerintahannya, yakni bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Tak hanya itu, Sultan Akbar juga melakukan terobosan di bidang agama, yang oleh sebagian pihak disebut kebablasan. Karena dengan dalih toleransi, Sultan Akbar menerapkan konsep dinillah, agama Tuhan, untuk kehidupan masyarakat India yang heterogen atau berbeda. Ajaran dinillah dikonsep dengan menggabungkan unsur-unsur terbaik dari ajaran Islam dan Hindu, ditambah dari unsur agama atau kepercayaan lainnya, seperti Kristen, Jainisme, Zoroaster, dan seterusnya. Dengan konsep dinillah itu, Maharaja Akbar ingin menyatukan praktek agama, khususnya agama Hindu dan Islam, agar tidak terjadi permusuhan antara pemeluk agama. Seperti berkhutbah dengan menggunakan simbol Hindu, melarang menulis dengan huruf Arabi, tidak mewajibkan khitanan, melarang menyembelih dan memakan daging sapi. Bahkan untuk merealisasikan ajarannya, Akbar mengawini putri Hindu sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah putri kerajaan Rajput, penguasa Hindu India. Strategi pernikahan politik Akbar ini bukan hanya mampu mendapatkan dukungan dari kelompok Hindu, tetapi sekaligus juga menyatukan kelompok Islam dan Hindu. Pernikahan mereka di masyarakat kini dikenal dalam cerita Zoda Akbar, meski ceritanya banyak yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, termasuk apakah Zoda istrinya itu masuk Islam atau tidak. Karena faktanya, perkawinan mereka akhirnya dikaruniai 2 anak kembar diberi nama Islam, yakni Hasan Mirza dan Husain Mirza. Nama Zoda sendiri juga berganti dengan nama Islam, yakni Maryam Uz-Zamani. Selain punya 2 anak kembar, pasangan Zoda Akbar juga dikaruniai putra bernama Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir yang kelak menjadi Raja Daulah Mughal. Konsep dinillah yang diterapkan Sultan Akbar seolah menjadi agama baru. Sejumlah pihak mendukung ajaran Akbar tersebut demi kehidupan damai penuh toleransi. Namun tidak sedikit yang melawannya karena dianggap merusak kemurnian ajaran Islam, termasuk putranya sendiri, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, yang melawan hingga ingin merebut takhta sang ayah. Aksi pemberontakan Salim terus dilancarkan, membuatnya sangat terluka. Belum lagi meninggalnya 2 putra kembarnya, Hasan dan Husain, kian merajam hati sang raja. Situasi seperti ini semakin menggerogoti kesehatan Maharaja Akbar sejalan dengan usianya yang kian rentah. Maharaja Akbar jatuh sakit dan meninggal di usia 63 tahun di Agra tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Kursi Kesultanan Daulah Mughal diteruskan putranya bernama Nuruddin Muhammad Salim atau yang lebih populer dikenal sebagai Jahangir. Jahangir lahir tanggal 30 Agustus tahun 1569 Masehi di Fatehpur Sikri dan naik takhta 8 hari setelah Sultan Akbar meninggal dunia. Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Di bawah kepemimpinannya, Jahangir berhasil mendudukkan Bangala, Mewar, dan Kangra. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahori, dekat Sarai Saadabad, di Bimber tahun 1627 Masehi. Jenazahnya dibawa ke Lahori dan dimakamkan di Shahdara Bagh. Kursi kesultanan selanjutnya diteruskan putranya bernama Shahjian. Shahjian lahir 5 Januari tahun 1592 Masehi, merupakan raja ke-5 Daulah Mughal. Tatkala masih kanak-kanak, beliau bernama Khurram. Nama Shahjian dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Di bawah kepemimpinan Sultan Shahjian, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, mulai bidang kebudayaan, arsitektur, hingga kesenian. Banyak peninggalan megah dibangun semasa pemerintahannya, di antara paling monumental adalah Taj Mahal, Taman Shalimar, dan Masjid Agung Delhi. Shahjian meninggal dunia tanggal 2 Januari tahun 1666 Masehi di usia 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kursi kesultanan diteruskan putranya bernama Aurangzeb, yang juga seorang panglima perang Daulah Mughal. Aurangzeb naik takhta dengan menghadapi tugas berat karena kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Di masa pemerintahan Aurangzeb, Daulah Mughal dilanda gejolak politik yang hebat. Apalagi Aurangzeb sangat berbeda dengan pendahulunya, terutama Sultan Akbar. Beliau merupakan sultan yang tegas terutama dalam memurnikan syariat Islam melalui gerakan purifikasi agar tidak bercampur dengan ajaran dan budaya lain sebagai akibat dari kebijakan pendahulunya. Beliau bukan hanya menerapkan kebijakan larangan berjudi, tetapi juga melarang minuman keras, upacara sati, dan juga membolehkan merusak kuil-kuil Hindu. Kebijakan ini menimbulkan banyak pemberontakan terutama dari kalangan Hindu. Namun kekuatan pasukan Aurangzeb mampu memadamkan semua pemberontakan. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal bisa mencapai wilayah terluasnya.
Meskipun mayoritas rakyat tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal tahun 1707 Masehi di usia 88 tahun. Kursi kesultanan digantikan Bahadur Shah. Di era inilah Daulah Mughal mulai mengalami kemerosotan. Setelah 5 tahun menjabat, konflik besar terjadi karena para putra Bahadur Shah saling berebut kekuasaan. Perebutan itu akhirnya dimenangkan Jihandar dan dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meski Jihandar sendiri sebenarnya tercatat paling lemah di antara putra Bahadur Shah. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrusyar, keponakannya sendiri. Jihandar menjadi pemimpin paling singkat, tidak sampai 1 tahun dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murja Muizzuddin Muhammad Khan. Setelah Jihandar naik takhta, kekacauan politik terus terjadi hingga banyak terjadi pergantian kursi kesultanan Daulah Mughal. Bahkan di saat kursi kesultanan dipegang Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan dipimpin Ahmad Khan Durrani. Daulah Mughal pun jatuh. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Keluarga Daulah Mughal rupanya tidak mau terus menjadi boneka Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Maka setelah Shah Alam meninggal dan digantikan putranya Akbar II, Daulah Mughal mencoba mencari cara termasuk bekerja sama dengan perusahaan Inggris dengan memberi konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana diinginkan Inggris. Tetapi dengan syarat perusahaan Inggris harus menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran perusahaan Inggris inilah yang menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Nah, setelah Akbar II meninggal dunia, putranya bernama Bahadur Shah II mencoba ingin membatalkan isi perjanjian yang telah disepakati ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Inggris pun akhirnya menghancurkan Daulah Mughal sehingga Bahadur Shah II tercatat sebagai raja terakhir Daulah Mughal dan diusir dari istana tahun 1858 Masehi.